Untuk membahas lebih jauh tentang dugaan alasan sebetulnya dan dampak perubahan format debat Capres-Cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kita telah terhubung dengan Mas Adi Praetno, analis politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Mas Adi, selamat siang. Debat ini akan berlangsung pada 12 Desember mendatang sampai 14 Februari atau dari pertengahan Desember hingga Februari. Nah, tapi yang cukup menarik atau yang membedakan tak ada debat khusus para calon wakil presiden seperti 2014 sama 2019. Nah, menurut Anda Mas Andi, apa alasannya terjadi perubahan format debat seperti ini oleh Komisi Pemilihan Umum? Mas Adi, Ya, mikrofon halo Anda Mas. seperti masih tertutup. Oke, halo Baik, Mas. siap. Saya kira KPU harus menjelaskan kepada publik apa sebenarnya alasan akademik dan ilmiahnya kenapa debat Capres dan Cawapres ini berubah dari pemilu sebelumnya 2019 yang lalu. Karena kan sebenarnya publik kan sedang menunggu-nunggu. Jangan sampai misalnya setiap keputusan politik yang dikeluarkan oleh KPU ini kan memantik satu spekulasi yang liar yang justru itu kontraproduktif terkait dengan pembangunan kualitas demokrasi Indonesia. Mhm. 2019 yang lalu saya kira format debatnya cukup ideal. Ada pasangan capres dan cawapres hadir dalam 2 kali debat gitu ya, kemudian antar capres 2 kali dan kemudian ada head to head antara masing-masing cawapres. Sehingga publik melihat bagaimana kualitas kepemimpinan di Indonesia, kira-kira siapa yang dianggap layak untuk mewakili sebagai kandidat presiden dan wakil presiden di Indonesia. Nah, yang kedua, Mas, jangan sampai ada dugaan-dugaan liar. Misalnya KPU ini berupaya untuk menutupi kelemahan salah satu kontestan yang dinilai belakangan ini tidak terlampau mau untuk menghadapi panggung-panggung perdebatan publik. Ini tidak bagus sebenarnya, karena apapun judulnya, publik kan ingin tahu seberapa hebat soal visi misi, seberapa hebat kapasitas calon pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, KPU harus memberikan pernyataan secara terbuka yang tentu rasional ya. Apa yang kemudian membuat debat capres di 2024, cawapres khususnya itu ditiadakan. Karena kan publik tidak mau hanya membeli kucing dalam karung. Publik itu tidak mau bahwa capres dan cawapres yang bertanding itu tidak memiliki gagasan, tidak punya narasi-narasi besar, tidak punya diskursus-diskursus yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Tentu pilpres yang kita harapkan di 2024 bukan soal bagaimana ganti presiden dan wakil presiden yang baru, tapi tentu kita ingin punya presiden dan wakil presiden yang memiliki portofolio politik yang cukup luar biasa. Kalau mau jujur sebenarnya dulu dalam konteks perdebatan cawapres, publik melihat Kiai Ma'ruf Amin misalnya itu underestimate karena harus berhadapan dengan Pak Sandiaga Uno yang dinilai pengalaman yang cukup mentereng ya, ekonom, pengusaha, dan saat itu memang cukup digandrungi oleh kalangan publik. Tapi dalam debat publik saat itu antara Kiai Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno saya kira cukup berimbang. Jadi jangan sampai misalnya keputusan KPU ini hanya untuk menutupi kelemahan salah satu figur tertentu yang untuk penyampaian visi misi. Inilah yang saya kira memang KPU sedang dipertaruhkan betul kredibilitasnya terkait dengan penyelenggara pemilu 2024. Apalagi misalnya beberapa waktu yang lalu KPU ini kan selalu bicara bahwa debat kandidat capres itu tidak perlu bicara muluk-muluk, bicaralah yang realistis. Apa-apaan KPU ngurus soal apa yang harus diomongkan oleh masing-masing calon. Justru dalam debat kandidat itu bicara tentang narasi besar, bicara tentang visi misi, bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh calon pemimpin di masa yang akan datang, Mas. Supaya rakyat itu tahu pemimpinnya siapa yang jago ngomong, siapa yang jago visi misinya, yang kemudian ini akan menjadi preferensi pilihan politik datang ke TPS dan memilih mereka. Ya, memang cukup menarik kalau di tahun 2019 lalu ada sesi untuk debat cawapres 1 kali, kemudian 2 kali untuk capres dan 2 kali bersamaan. Namun KPU sendiri melalui ketuanya itu Hashim Asyari ini menjelaskan sebenarnya Mas Edi bahwa konsepnya ini adalah teamwork antara capres dan juga cawapres untuk menyampaikan gagasan. Nah, kalau Mas Adi sendiri melihatnya ini seperti apa dan dampaknya untuk publik mengukur kualitas cawapres tapi dengan konsep ataupun juga format yang hadir secara berdua ini seperti apa? Publik itu melihat cawapres selama ini hanya sebatas ban serap, hanya sebatas pelengkap penderita. Cawapres itu hanyalah ornamen-ornamen yang dinilai tidak terlampau penting dalam kontestasi pemilu, Mas. Oleh karena itu, ketika ada formulasi debat capres dan cawapres, perdebatan yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah soal cawapres. Jangan sampai kesan bahwa cawapres itu hanya sebatas ban serap dan pelengkap penderita, itu faktual dan nyata adanya.
Oleh karena itu, kalau bisa memang KPU harus mengubah keputusan politiknya, harus ada debat pada level cawapres sehingga cawapres yang tampil itu bukan hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi cawapres itu adalah mereka yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak dan ide-ide besar. Bagaimana untuk membuat Indonesia 5 tahun ke depan itu menjadi Indonesia yang jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat dari sebelum-sebelumnya. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau kita mendengar pernyataan-pernyataan dari masing-masing tim sukses khususnya, baik tim sukses 1, 2, dan nomor 3, itu mereka menyatakan siap, Mas, untuk berdebat secara terbuka. Mau lengkap capres dan cawapresnya oke, mau tidak lengkap juga oke. Inilah yang saya kira KPU itu tidak bisa menangkap bagaimana aspirasi publik, tidak bisa menangkap bagaimana keinginan para capres yang nantinya siap bertanding. Oleh karena itu, saya khawatir KPU ini mereduksi bagaimana pemilu 2024 itu ya hanya sebatas perdebatan formalitas, garing, nggak ada substansinya yang bisa disampaikan oleh kepala publik. Kalau soal kekompakan menyampaikan narasi dan ide-ide besar, ya saya kira kekompakan itu kan tidak harus saling bergantian, tidak harus misalnya tampil dalam satu forum, harus dites satu persatu, capresnya bicara apa, setelah itu kemudian cawapresnya bicara apa, lalu kemudian antar capres dan cawapres ini saling bertemu dalam satu forum itu kan luar biasa, Mas. Sehingga kekuatan politik capres dan cawapres itu bisa diiris satu persatu. Siapa yang sebenarnya memiliki kapasitas dan narasi-narasi besar, terutama terkait dengan perbaikan bangsa, terkait dengan ekonomi, terkait dengan hukum, kemudian terkait dengan demokrasi, tentang infrastruktur, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang saya kira kalau kita melihat pembicaraan publik selama beberapa hari ini, memang sangat kecewa dengan keputusan-keputusan politik KPU yang terkesan memang ini akan mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia, terutama ketika perdebatan soal cawapres itu ditiadakan. Terutama misalnya sebelumnya ketika KPU bicara bahwa capres itu bicara yang konkret-konkret saja. Kalau bicara konkret ya bantuan sosial, Mas. Kalau mau bicara konkret dan realistis itu ya bicara cash and carry, tidak bicara ide-ide besar. Padahal visi misi debat kandidat adalah diskursus, sesuatu yang sifatnya ideal dan penting untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Saya kira di situ positioning saya. Baik, Mas Adi, memang yang sangat penting adalah bagaimana tidak hanya presidennya saja, tapi bagaimana pendampingnya ini bisa saling melengkapi gagasan-gagasan, salah satunya melalui diskusi ataupun juga debat politik khususnya atau sesi di debat cawapres. Terima kasih Mas Adi Praetno, analis politik dari Universitas UI Syarif Hidayatullah yang telah bergabung dengan Kompas Siang.